Saya pernah teman-teman sekalian di Jakarta, di depan rumah saya pernah ngontrak rumah, kurang lebih ada taman 5 kali 5 meter, tidak besar, dan saya suka tanam tanaman. Kadang-kadang saya biarkan di tabulan pot, tanaman dalam pot yang ada buah mangga, ada buah jambu gitu. Saya kadang-kadang sebelum pengajian pagi suka siram tanaman itu. Suatu hari pengalaman saya pribadi, saya biasanya pengajian jam 9, jam 10 pagi, saya keluar dari rumah setengah jam, 40 menit sebelum ceramah untuk jalan. Tapi sebelumnya saya luangkan juga waktu sekitar 15-20 menit untuk siram tanaman. Karena memang saya senang, gemar dengan itu. Maka saya siram tanaman. Satu hari saya keluar teman-teman sekalian, tinggal setengah jam lagi pengajian saya. Kalau saya luangkan 15 menit untuk siram tanaman saya, maka terlambat pengajiannya. Subhanallah, sambil saya narik selang, saya coba siram sambil berdoa, ya Allah ini gimana? Pengajian saya bisa terbengkalai nih. Sementara ini juga kalau tidak disiram nanti kering, gitu kan? Kesian, ini makhluknya Allah. Ya, dan kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan, semut kalau antum lihat lagi jalan, antum tidak injak, sengaja antum biarin jalan karena makhluknya Allah, ada pahalanya tuh. Pohon yang kita siram ada pahalanya. Semua yang kita rawat di muka bumi ini, niatnya karena Allah menciptakannya, maka ada pahalanya. Itu sabda Nabi SAW, saya niatkan karena itu. Sementara saya lagi menyiram, subhanallah, dan bimbang, ini berhentiin siram atau enggak ya? Istri saya kebetulan lagi jaga anak-anak, jadi nggak bisa gitu. Maka subhanallah pada saat itu, detik itu juga hanya hitungan detik teman-teman sekalian, tiba-tiba lagi panas matahari. Ada hujan, ya, biasanya kalau bahasa yang sering saya tahu dari saya kecil, kalau waktu di Makassar dikatakan hujan lari. Sering ada hujan cuma beberapa detik saja, nyiram bumi ini terus hilang gitu loh. Maka hujan itu datang, tiba-tiba hujan, dan satu wilayah Condet tempat saya tinggal di Jakarta Timur itu basah semua. Dalam hitungan saya hitung durasi mungkin cuma 15 detik. Semua tanaman saya basah, semua harus Condet basah gitu. Saya lalu mematikan air keran dan saya mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang kalau mau membasahkan bumi ini hitungan detik. Saya butuh 15 menit hanya siram tanah 5 kali 5 meter. Bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ya. Mestinya bisa direnungi masalah itu. Seorang syekh, doktor di Ummul Qura, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya. Dan beliau berkata, ada temannya di Jeddah, seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini, ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya, dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzuqni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh. Saya selalu bilang, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni, selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat ya zat yang maha Razzaq, memberi rezeki, dzul quwwatil matin, sebaik tempat bersandar, memberikan keuntungan buat saya 1 juta rial gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita kalau menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya, Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ikfirli. Kita ikutin dengan begitu, termasuk Ya Razzaq urzuqni, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini.